Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam suara pengembalaan Gereja Isa Masih Banyumanik. Hari ini kita akan membicarakan tentang hal kekhawatiran, di mana kita rasakan dan bahkan lihat situasi yang membuat prihatin, bukan hanya di daerah sekitar kita, tapi dalam skala nasional yang dikarenakan wabah corona. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membicarakan tentang kekhawatiran, jika tidak situasi seperti ini, mungkin orang tidak banyak khawatir untuk memikirkan hal makanan dan minuman, pakaian, karena bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan uang seperti biasanya. Tapi ada daerah tertentu yang masyarakatnya biasa hidup dengan bertani, mereka makan, minum dari hasil ladangnya, tidak terlalu berpengaruh. Tapi bagi masyarakat di perkotaan, hal kekhawatiran sekarang mulai muncul, baik dari para pekerja buruh harian maupun yang di perkantoran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan 26, di sana dikatakan bahwa hidup lebih penting dari makan dan minum. Apakah yang dimaksud hanya sekedar hidup yang kita rasakan seperti ini, atau hidup yang diperkenan oleh Tuhan? Karena secara logika, bukankah hidup itu perlu makan dan minum? Tetapi firman Tuhan mengatakan, bukankah hidup lebih penting dari makan dan minum? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang bahwa kehidupan ini memerlukan makan dan minum, bahkan pakaian yang cukup. Tetapi ayat 26 dikatakan, burung di udara Tuhan pelihara. Dia tidak menanam, tidak menabur, Tuhan pelihara. Allah Bapa yang di surga memelihara. Itu kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Bukankah kita lebih dari burung di udara dan ciptaan yang lain? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Matius pasal 6 ini, ada hal-hal, ada tema-tema yang sangat bagus, di mana tema-tema itu sebenarnya mengantar kepada tema hal kekhawatiran, supaya setiap orang percaya tidak khawatir. Jangan kamu khawatir. Lalu apa yang membuat seseorang tidak khawatir terhadap situasi apapun, segala kondisi, segala musim? Ya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana setiap kehidupan orang percaya memiliki kehidupan atau praktis orang beriman, praktik orang beriman, yaitu memiliki tentang kehidupan bisa memberi sedekah kepada sesama, memperhatikan orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang terpinggirkan. Kemudian juga tentang hal berdoa. Ini menarik sekali, saudara. Kalau kita memiliki kehidupan doa yang baik, artinya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki pengenalan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan lewat berdoa. Kehidupan berdoa harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan rindu umatnya memiliki komunikasi yang baik. Bukankah sekarang kita tahu bahwa jalur komunikasi sudah dibuka? Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Artinya kalau kita memiliki kehidupan doa yang baik, senantiasa bisa mendengar suara Tuhan, ya kekhawatiran itu saya rasa bisa kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang menjamin umatnya untuk segala hal kehidupan.
Kemudian tentang hal berpuasa. Nah, situasi yang demikian sulit, ditekankan bahwa penting juga kita memiliki kehidupan yang melakukan berpuasa. Di saat-saat situasi sulit, kita pun diajar untuk berpuasa agar segala masalah yang ada kita bisa diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Nah, kalau ketiga hal itu kita miliki, baik kehidupan memberikan sedekah, tentang berdoa dan berpuasa, lah kalau kita masih tetap terus khawatir, hari ini diingatkan pada kita bahwa jangan khawatir, karena segala bentuk materi yang kita perlukan ternyata Allah Bapa mencukupi, memelihara. Nah, kehidupan apa yang lebih penting dari sekedar hidup adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang senantiasa mencari Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, setiap firman-firman itulah yang menjadi kekuatan kita supaya hidup kita lebih berguna, lebih berarti, lebih bermanfaat. Karena kalau kehidupan kita isi dengan kehidupan kedekatan akan Tuhan, niscaya segala malapetaka yang ada, segala kesusahan yang ada, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan sumber berkat itu yang mencukupkan kita. Kita memang diperhadapkan pada situasi sulit, tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita untuk kita jangan khawatir. Allah yang memelihara. Kalau Allah berjanji untuk pemeliharaan sekedar materi yang berguna untuk suplai hidup ragawi ini, Tuhan pun tidak akan pernah ingkar janji untuk kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan kekal lebih penting dari kehidupan duniawi ini. Tetapi memang kita pada realitanya sedang hidup, sedang menjalani kehidupan yang memang diperlukan makanan, minuman untuk hidup sehari-hari. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang lebih penting itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, senantiasa memiliki kedekatan dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pun akan dimampukan untuk mengatasi segala krisis yang ada. Tuhan memelihara di segala musim. Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang akan menyediakan lumbung-lumbung kita, memberikan kecukupan supaya kita tidak kekurangan. Perhatian kita adalah tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Demikian kiranya berkat firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kita. Kita tidak terlalu khawatir akan hidup ini karena Tuhan menjamin kehidupan kita.